Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Saputra dengan NIM 12513800053. Saya adalah mahasiswa aktif akuntansi UIN Jakarta dan sekarang saya sedang menduduki semester yang kedua. Kali ini saya berada di Situ Gintung guna menjalankan tugas dari pelajaran bahasa Indonesia. Dalam materi Jumat pada 27 Maret 2009 pada pukul 4 dini hari, sebagian besar warga Cirende, Tangerang Selatan masih terlelap tidur. Tiba-tiba datang tanpa peringatan yang cukup. Datanglah bencana 2 juta meter kubik air menghantam seratusan rumah dalam hitungan menit. Bak tsunami di tengah kota, tidaknya 100 nyawa melayang pada malam itu. Untuk memahami mengapa bencana ini bisa terjadi, kita harus mundur di tahun 1921, lebih dari 9 dekade yang lalu. Situ Gintung adalah danau yang dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda antara tahun 1932 hingga 1933. Terletak di Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan. Hanya sekitar 5 km di barat pusat kota Jakarta. Pada masa awalnya, bendungan ini berfungsi sebagai untuk irigasi. Air dari kali Pesanggerahan yang terhulu di Tanah Sereal, Kota Bogor, ditampung di sini. Lalu dialirkan untuk mengairi sawah-sawah di kawasan Ciputat dan juga sekitarnya. Bendungan ini dibangun dari tanah atau yang disebut bendungan homogen, ukuran tanah setinggi 16 meter dengan luas danau mencapai 31 hektar. Namun, seiring bergulirnya waktu, fungsi kawasan ini berubah drastis. Sawah-sawah yang dulu mengelilingi situ perlahan berubah menjadi permukiman padat penduduk. Area yang dulu berfungsi sebagai hutan penghijauan di pulau kecil di tengah danau pun berubah menjadi tempat wisata dan kuliner. Situ Gintung telah menjadi bagian dari kehidupan urban metropolitan Jakarta. Yang membuat tragedi ini semakin memilukan adalah bencana ini sebenarnya bisa dicegah. Pada Desember 3 bulan sebelum bencana itu terjadi, tim peneliti dari Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT melakukan survei di Situ Gintung. Mereka menemukan banyak kejanggalan kecil. Ada longsoran-longsoran kecil dan rembesan di sepanjang tanggul. Laporan ini disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum. Namun sayangnya laporan tersebut diabaikan. Pihak kementerian itu menilai kondisi tanggul masih layak karena kondisi bagian hilirnya tampak baik secara kasat mata. Sekitar 7 bulan sebelum bencana, memang sempat dilakukan pengerukan danau, tapi proyek itu dihentikan setelah tuntas tanpa alasan yang jelas. Tutup dan konblok yang dijanjikan tidak pernah dipasang. Dan yang paling krusial, dua pintu air yang rusak tetap dibiarkan tanpa perbaikan. Kamis 26 Maret 2009, hujan lebat mengguyur kawasan Tangerang Selatan sejak sore hari hingga berlanjut malam. Curah hujan di wilayah Ciputa Timur hari itu mencapai 113 mm, jauh melampaui batas normal. Debit air di Situ Gintung terus meningkat. Volume air yang seharusnya maksimal 2 juta meter kubik perlahan mendekati batas maksimum. Air mulai meluap dan menggerus kaki-kaki tanggul yang terbuat dari tanah. Sekitar pukul 2 dini hari, seorang warga bernama Aji Bongas yang sedang berjalan menyusuri tanggul melihat sesuatu yang mengkhawatirkan. Tanggul tampak rusak. Ia berlari dan berteriak membangunkan warga. Tapi banyak yang tak percaya, mengira itu hanya genangan biasa. Tepat saat azan subuh berkumandang pada pukul 4 dini hari,
Tanggul itu pun akhirnya kewalahan dan akhirnya pun jebol. Dalam waktu kurang 10 menit, bencana itu pun melumat segalanya. Jebolan tanggul membentang sepanjang 30 meter dengan ketinggian 20 meter. 2 juta meter kubik air itu setara dengan 400.000 truk berkapasitas 5.000 liter. Menghantam pemukiman di bawahnya dengan kecepatan dan kekuatan yang tak terbayangkan. Perumahan Cirende Permai, Kampung Poncol dan kampung di sekitarnya diporak-porandakan. Gedung Fakultas Kesehatan dan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta pun ikut terdampak. Area sekitar 10 hektar pun terpendam. Lebih dari 300 rumah rusak dan hancur. Air datang cepat sekali, saya sempat menggendong istri, tapi lalu terlepas karena terjenang air. Saya hanyut tetapi selamat, istri meninggal susah ditemukan. 100 orang tercatat meninggal dunia, puluhan lainnya dinyatakan hilang hingga kini. Ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan orang-orang yang mereka cintai. Para ahli menyimpulkan tragedi Situ Gintung bukan sekadar bencana alam biasa. Ini adalah kombinasi dari 3 faktor yang saling memperburuk. Pertama, faktor internal, kondisi fisik tanggul yang sudah sangat tua. Dibangun tahun 1932, tanggul setinggi 16 meter itu sudah berusia 76 tahun sebelum bencana terjadi. Selama lebih dari 7 dekade, tanggul tanpa pengerasan batu itu tidak pernah mendapat perawatan yang serius. Di bagian yang jebol, para peneliti menemukan fenomena yang disebut piping atau erosi suluh, yakni proses air yang menggerus dan membuat terowongan kecil di dalam tubuh tanggul, melemahkannya dari dalam. Kedua, faktor eksternal atau hujan ekstrim 5 jam berturut-turut yang membuat debit air melonjak drastis melampaui kapasitas tanggul. Dan yang terakhir, yang paling menyentuh nurani atau yang paling terkena di hati kita, yakni faktor manusia. Alih fungsi lahan dari sawah menjadi pemukiman padat di kawasan resapan air, pembabatan hutan di sekitar situ, dan yang paling kritis, pengabaian laporan-laporan peringatan dini yang sudah berulang kali disampaikan. Jadi tragedi ini mengingatkan kita agar selalu abai dan juga waspada terhadap laporan-laporan yang sudah diberikan warga, agar kita selalu berhati-hati dan waspada terhadap sekitar kita. Mungkin dari saya Muhammad Tamar Saputra, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan di tempat. Berapa menit?